pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan sejati adalah orientasi hati. Kecerdasan tidak bisa menjadi jaminan keberhasilan di dalam pendidikan atau tarbiyah. Betapa banyak orang mengeluh karena kenakalan seorang yang cerdas. Ilmu yang memadai tidak bisa menjadi jaminan bahwa seseorang telah benar-benar mendapatkan tarbiyah. Sebagian kaum Yahudi yang 100% percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang akan diutus di akhir zaman, karena berita itu telah termaktub di dalam kitab suci mereka. Akan tetapi, di saat tiba waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka, tidak mudah bagi mereka untuk menerimanya. Itu bukan karena mereka tidak tahu kalau beliau itu adalah Nabi yang mereka nanti-nanti, tetapi karena ada yang salah di dalam tarbiyah, sehingga ilmunya pun tidak membantu mereka untuk menginsafi keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Kesalahan tarbiyah tersebut menyebabkan kekosongan hatinya dari sifat-sifat insaf, dan akhirnya datang penggantinya sifat takabur dan dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Medan tarbiyah adalah di dalam hati, dan karena tempatnya adalah hati, sulit sekali untuk dideteksi penyakit-penyakitnya. Yang terlahir dari tindak tanduk ini hanya pancaran dari apa yang ada di dalam hati. Tidak mudah bagi orang yang melihat pancaran itu untuk membedakan apakah itu pancaran yang sesungguhnya atau palsu. Dua orang yang memakai baju yang sama, bisa saja yang satu berniat menutup aurat dan berdandan untuk bertemu dengan sahabat, sementara yang satu lagi hanya untuk menuruti hatinya yang penuh kesombongan atau karena meniru model seorang terkenal dalam kemaksiatan. Maka hakikat tarbiyah itu adalah membenarkan jalinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia menuju esensi jalinan yang tertuang di dalam kalbu. Pergeseran nilai secara perlahan sering terjadi di dalam hati kita tanpa kita rasa. Namun tiba-tiba hati kita telah berubah dan subur dengan penyakit-penyakitnya. Seseorang yang merasa tawadhu, ternyata di saat itu ia telah tersungkur ke dalam jurang ketakaburan. Yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain adalah orang yang telah mengalami krisis nilai tarbiyah yang drastis. Oleh sebab itu, para pakar tarbiyah yang sejati dalam terapi pengobatan penyakit hati, di samping menyuruh para siswanya untuk sering mendengar wejangan-wejangan kerohanian, tetapi mereka juga melatih siswanya mujahadah dan riyadhah, memerangi hawa nafsu. Bahkan tarbiyah dan terapi seperti ini lebih mereka dahulukan daripada ilmu itu sendiri. Sebab ilmu yang tidak dibarengi dengan tarbiyah yang benar hanya akan menjadikan hati penyandangnya semakin kotor. Kesadaran seseorang akan kelemahan dirinya adalah kunci keberhasilan dalam tarbiyah. Bahkan tidak banyak artinya sejuta petuah bagi orang yang tidak merasa dirinya perlu kepada petuah. Introspeksi dengan selalu mewaspadai tercemarnya hati dari penyakit-penyakitnya adalah upaya menghadirkan sifat-sifat terpuji. Orang yang menginginkan tarbiyah akan selalu membuka hatinya untuk menerima apa saja yang menjadikan dirinya baik. Ia akan selalu melihat kebutuhan dirinya kepada resep-resep untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Kesadaran yang ada dalam dirinya akan kebutuhannya terhadap resep itu adalah kunci keberhasilan. Ia tidak sibuk mencocok-cocokkan resep itu untuk orang lain, menjadikan dirinya objek utama. Yang dituju pesan-pesan moral adalah kesiagaan di dalam menerima tarbiyah. Wallahu a'lam bishawab.